Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sebetulnya salamnya orang Kristen yang dipotong, karena masih ada lanjutnya Warabina Yosua Hamasia. Jadi salam damai sejahtera bagi Anda, bagi saudara, dari Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anda pasti menjawabnya Waalaikumsalam. Walaikum itu berarti wa itu dan, alaikum itu saudara-saudara. Ya, jadi dan Allah juga memberkati saudara-saudara. Itu salamnya orang Kristen yang diambil oleh mereka. Ya, hanya karena kita tidak pernah belajar bahasa Arab, ya, jadi kita nggak pernah tahu. Nah, kalau saya membaca Alkitab, saya semakin diteguhkan iman saya, karena ternyata yang saya baca, ya dari kecil saya udah berapa kali khatam tamat, ya dikhatami, dipakai cincin, karena tamat Al-Quran pakai cincin 1 kali, ya tamat ditambahin lagi, ya udah berulang-ulang. Jadi tatkala saya baca Alkitab, ya iman saya sangat diteguhkan. Ya, nama saya Edi Sabtoeda, punya Edinya berbeda dengan yang lain karena ejaannya Echo Delta Hotel India Echo, ya Edi, ya itu bahasa Sanskerta. Edi itu dalam bahasa Sanskerta itu hidup, ya Sabto itu 7, Weda kitab. Jadi kalau diterjemah secara bebas 7 kitab kehidupan. Ya, jadi nggak salah orang tua saya memberi nama itu. Nama dewasa saya, nama kecil disebutnya Tohari. Ya, itu seorang bangsawan dari Kabupaten Sumeneb. Karena keluarga kami keluarga bangsawan. Ya, ayah saya dari Sumeneb, ibu saya dari Pamekasan. Ya, saya lahir 15 km dari kota Bangkalan, yaitu Tanah Merah. 1 istri, 3 orang anak. Saya kalau tidur dengan 4 wanita. Sudah jangan mikir yang lain-lain, karena yang 3 wanita itu anak saya. Walaupun sekarang sudah usia yang paling besar 29, tapi kadang masih pengen tidur sama saya. Ya, karena saya ini disebutnya jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Asal sudah jangan tafsirkan yang lain, karena ada yang lain lagi. Anak saya yang bungsu bilang, hati-hati loh Pak. Ya, harus ditegaskan sama orang, karena jarum super ada arti lain. Ya, saya tahu maksudmu, jarang di rumah, suka perempuan. Itu bahaya sudah. Jadi itu perlu ditegaskan sekali sudah. Ya, saya ngajar di TNI dan Polri. Ya, saya ngajar TNI dan Polri itu paling rendah murid saya itu kompol, ya mayor. Di TNI juga demikian sudah. Padahal saya tidak punya titel. Ya, karena kita perlu banyak belajar. Ya, ada bahasa bangku karena kita banyak belajar mendengar. Ada bahasa baku karena kita banyak bergaul. Ada bahasa buku karena kita banyak baca. Ya, simpel aja sudah. Kalau kita menguasai 3 bahasa ini, kita pasti banyak sahabat sudah. Ya, ya, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Rasul 26 ayat 22. Tetapi oleh karena pertolongan Allah, aku boleh hidup sampai sekarang, supaya memberikan kesaksian kepada orang kecil dan orang besar. Dan apa yang aku beritakan tidak lain pernah diberitakan oleh para nabi dan oleh Musa. Amin. Jadi oleh karena pertolongan Allah, aku dan saudara boleh hidup sampai sekarang. Ya. Tapi ayat ini sangat berkesan buat saya, saudara. Ya. Saya tahun 84 menjadi target misterius. Ya, termasuk DPO. Secara singkat, waktu terakhir tahun 84 saya ditangkap. Ya, saya mutilasi, ada tentara. Ya, saya divonis 6 tahun. Buat saya 6 tahun itu murah. Ya, karena ada 3 pasal yang menjerat saya. Undang-Undang nomor 9, ya, Undang-Undang nomor 12 itu sudah lumayan, itu penggunaan senjata api dan narkotika, sama undang-undang sama pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi kalau 6 tahun itu sangat murah. Senjata api ada 8 butir peluru, 1 peluru 8 bulan. Jadi kalau 8 sudah berapa? Tinggal kali aja 1, 3 bulan 1 peluru. Jadi kalau 8 berarti 24 bulan, 2 tahun
untuk peluru saja. Untuk senjatanya kalau 3 tahun itu sudah murah. Jadi itu 6 tahun sudah murah sekali sudah. Ya, kita udah bayar hakim, polisi, jaksa. Ya, bagaimana caranya? Ya, supaya tidak terjerat. Ya, tapi vonis tetap 6 tahun sudah. Ya, itu cara Tuhan. Menurut saya setelah saya tahu semuanya itu cara Tuhan. Kalau saya bebas, saya langsung didor misterius. Ya, dan saya jalani itu, saudara. Ya, jadi saya ajukan banding. Tetap main. Saya nggak sadar, sudah. Pokoknya main. So, gimana caranya saya bisa segera bebas? Ya, banding 3 bulan, banding saya turun. Jadi sebelum banding turun itu sudah saya berdoa. Saya mendengar firman Tuhan entah di mana dan kapan. Ya, itu firman seorang hamba Tuhan berkhotbah entah di mana kapan itu, saudara. Itulah nubuatan Yesaya dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang sudah keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan dan akan berhasil apa yang aku suruhkan. Jadi jangan pernah kita kecewa tatkala kita menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang, kita menginjili, kelihatannya sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya, Tuhan punya cara. Ya, dalam ayat 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, kita percaya itu, saudara. Karena saya sudah menyaksikan beberapa hal itu, sudah. Termasuk adik saya mau bunuh saya. Ya, tahun 87 saya layani. Ya, dia mau bunuh saya, kalungkan celurit. 3 tahun kemudian dia bertekuk lutut menerima Yesus. Ya. Ayah saya sudah menolak saya pun akhirnya juga terima Yesus. Dalam usia 94 ayah saya terima Yesus dan saya 12 saudara semuanya udah terima Tuhan. Ya. Tapi saya, adik saya yang satu yang 3 di bawah saya itu kembali karena dia menikah secara Muslim, dia kembali lagi. Tapi ternyata Tuhan kembali. Ya. Akhir tahun saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini gak lama lagi kelihatannya Tuhan itu. Ya, engkau kan sudah katakan bahwa tidak ada rencana yang gagal. Saya hanya minta adik saya, ya, supaya mereka diselamatkan. Ya, bawa kembali. Ya, dia tersesat. Puji Tuhan, akhir tahun adik saya datang. Ya, sekarang ikut saya lagi, sudah. Ya, dia sementara ini tinggalkan istrinya. Dan istrinya udah pasrah aja, pokoknya udahlah, daripada dia hidup nggak benar, sudah ikut Mas aja katanya. Ya, puji Tuhan sekarang dia sedang pemulihan ini, sudah. Ya, sedang pemulihan, dia sudah aktif ke gereja, aktif berdoa. Jadi itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Nah, saudara-saudara, tatkala saya urus banding saya, ya saya dengar firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Ya, di sana, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, hamba Tuhan itu berkata, asal kamu percaya saja sama Yesus, pasti Yesus tolong. Amin. Ya, muncul iman, sudah saya. Ya, saya serius memperhatikan itu, sudah. Ya. Dan akhirnya, saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kata Pak Pendeta, kalau saya percaya engkau, pasti engkau tolong saya. Ya, tolong kurangin hukuman saya, Tuhan. Ya, saya berdoa, kurangi hukuman saya, Tuhan. Ya, wah, yakin, saudara. Kalau kita percaya, yakin ditolong? Iya, yakin kita sudah ditolong. Ternyata, saudara, waktu banding saya turun, ya, saya terima, hukuman saya naik jadi 9 tahun. Saya bilang Yesus, Alkitab, pendeta, orang Kristen, kalau dikatakan Yesus mengasihi saya, Yesus mau angkat beban, omong kosong. Saya kembali sholat, sudah, sholat tahajud. Jadi waktu saya sholat, saya dengar suara. Saya mendengar suara Tuhan secara audible. Saya tahu setelah saya menjadi Kristen itu namanya mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, setelah saya ikut Yesus, ya, saya dengar. Nah, jadi waktu 6 tahun jadi 9 tahun,
Ya, saya dengar suara 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur, sudah. Logikanya apa? Ya saya mau kurang ajar juga ini ya. 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur, kurang ajar. Kalau 6 tahun jadi 4 tahun mengucap syukur, super wajar. Amin. Ya, nggak bisa gitu, sudah. Aneh firman Tuhan yang orang Kristen. Aneh, sudah. Ya. Apakah Anda siap? Kalau Anda sakit, didoakan, habis didoakan langsung nafasnya udah mengucap syukur aja lah gitu. Kalau nggak keluarga, tadi waktu belum Pak Pendeta doakan lancar, tapi pendeta habis doakan kok langsung nafasnya enak aja ngomong, pergi. Paling begitu, saudara. Ya, pertanyaannya apa sih mengucap syukur itu, saudara? Ya, 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur, sakit didoakan, cengep kok malah mengucap syukur lagi. Mana mungkin, saudara? Dalam segala hal lagi. Gagal Anda mengucap syukur bisa? Sulit, sudah. Mari kita buka Ibrani 13 ayat yang ke-15. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi dalam situasi kondisi ada apapun, mari kita tetap memuliakan namanya. Karena Allah tidak punya rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang melihat depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Kita baca Ibrani 13 ayat 15. Supaya nanti kalau kita memang masuk ke situasi yang semacam itu, super kita bisa lakukan. Kita percaya Engkau punya rencana, bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang melihat di depan penuh harapan. Yakin itu, saudara. Ya. Jadi dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, mari kita tetap memuliakan namanya. Amin. Mengucap syukur, buat terima kasih Tuhan, saya terima kasih Tuhan, bukan itu, saudara. Ya, orang akan ketawa, tetap memuliakan namanya. Ya, saya percaya nanti kita akan melihat, ternyata dahsyat Tuhan itu loh. Ya, kita akan tahu keajaiban Tuhan. Jadi waktu sakit pun kita mengucap syukur, muliakan namanya. Karena melalui sakit penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Ya, yakin itu, sudah. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan, di tempat tidurnya pun akan dipulihkan sama sekali dari sakitnya. Ya, Mazmur 41 ayat 4 dikatakan, Tuhan membantu diranjangnya waktu sakit, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Mau nggak? Kan diranjang merasakan kesakitan daripada yang kita teriak, aduh sakit. Ya lebih baik kita memuji Tuhan aja lah. Ya, sama kok energi keluar. Ya. Tapi bedanya waktu kita berkeluh kesah, ya kita tidak berharap kepada Tuhan. Tapi waktu kita memuji Tuhan, kita berharap kepada Tuhan untuk menyamai kita. Saya percaya Tuhan akan jamah kita. Jadi waktu saya divonis 6 tahun jadi 9 tahun, saya mengucap syukur, saya jalani, saudara. Jadi kasasi dari banding ke kasasi, dijalani, saudara. Wah, lebih seru. Setiap hari saya baca koran, wah ini mati, baca koran mati. Edi Menpor jagoan di Jalan Sahabat lewat, ya semuanya lewat, sudah. Wah, saya mulai sadar kenapa saya mengucap syukur. Ternyata ini nih, gitu loh. Kalau saya di luar, dor, ya lewat saya. Ya, saya mulai mengerti itu, saya mulai paham. Saya mulai baca Alkitab, sudah. Ya, saya baca. Kenapa Yunus dipanggil Tuhan, lari? Ternyata Yunus akhirnya dilempar ke dalam laut. Apakah dilempar ke laut maunya Tuhan? Tidak, seizin Tuhan. Ya, itu cara Tuhan menyelamatkan Yunus. Kalau Yunus nggak diizinkan dilemparkan ke laut, itu di kapal diketokin orang, mungkin dibunuh orang, saudara. Karena orang semua rugi, saudara. Gara-gara Yunus semua barang dagangan itu dibuang semua ke laut. Ya, Yunus memang komplit tadinya. Dalam Yunus pasal yang kedua, dia bilang, kau lemparkan aku ke tengah lautan. Ya, aku hidup di dunia orang mati.
Ayat yang ke-6, pintunya terpalang untuk selama-lamanya. Tapi kemudian ayat yang ke-7 pasal 2, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku akan Tuhan, dan sampailah doaku ke dalam bait-Mu yang kudus. Baru ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Kemudian ayat yang ke-10 dan bilang sama ikan itu, muntahkan Yunus ke darat. Karena itulah tempat kehidupan Yunus. Tuhan tidak muntahkan Yunus. Kalau muntahkan di tengah laut, dihantam lagi sama yang lain sudah. Muntahkan Yunus ke darat. Jadi kalau Tuhan bekerja itu nggak tanggung-tanggung. Kita bisa menikmati kehidupan di sana. Amin. Jadi nggak perlu kerja lelah lagi. Muntahkan Yunus, muntah di lautan dia, wah harus kena gelombang. Ya puji Tuhan. Ya akhirnya waktu kasasi saya udah jalani 1 tahun 1 minggu kasasi saya turun, dan Tuhan itu selalu bikin kejutan buat kita. Amin. Ya, nanti terkejut dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, waktu saya baca itu 1.6 TH. Wih, 16 tahun hukuman saya, gila saya. Ya, pegawai bilang, coba tenang dulu, kamu baca baik-baik. 16 tahun hukuman saya bunuh sekalian kamu. Alah, baru 16 tahun aja udah teriak-teriak, apalagi bunuh saya lagi, katanya. Seumur hidup, katanya. Tidak peduli. Coba kamu tenang dulu. Saya ini kan temanmu, coba baca. Baca. Ternyata ada kurung, sudah ditulis pakai kurung. 1 tahun 6 bulan. Kalau 1 tahun 6 bulan itu kan mestinya tulisannya 1 TH baru 6 BL. Ini 1.6 TH sudah. Tuhan bikin kejutan, ternyata salah ketik sudah. Ya, karena masih ada ketikannya 1 tahun 6 bulan. Baru sudah saya sadar sudah. Tapi saya takut juga sudah. Wah, misterius lagi ganas-ganasnya itu sudah keluar dor. Saya bilang, Tuhan 9 tahun juga nggak apa-apa Tuhan. Kadang-kadang kita membingungkan Tuhan sudah. Iya. Tuhan itu kan nggak pernah salah sudah. Sebenarnya Tuhan sudah bikin rambut kita memutih, itu sudah pas, itu sudah saatnya kamu sebagai lambang bijaksana kan itu. Tapi pengennya masih awet muda saja. Sebetulnya rambut saya udah putih sudah, tapi anak bungsu saya bilang, Pak, please Pak, aku belum siap punya papa rambut putih. Aduh Dek, itu sudah bahaya ini Dek, itu hidup papa terancam. Percayalah, kita berdoa terus buat papa, itu sudah. Karena kan kalau kita KKR pos lagi itu banyak yang ngajak foto sudah. Iya, anak foto kita udah begini pun masih juga geser begini sudah. Aduh, kita repot ini saudara. Ya, ya sudahlah. Yang paling penting kuatkan dan teguhkan hati saya Tuhan. Ya, larinya kan ke situ saudara. Di mana aja, pokoknya ajak fotonya udah. Waduh, gitu sudah repot ini gitu sudah. Ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Jadi 1 tahun 6 bulan akhirnya bebas, ketok palu, tidak terbukti sebetulnya karena masih jalan. Saya keluar sudah. Saya tadinya takut. Saya udah baca Saat Teduh terbitan BPK Gunung Mulia. Ya, pas betul ayatnya Roma 10 ayat 13. Barang siapa bersujud di dalam nama Tuhan maka dia akan diselamatkan. Ya, saya baca lagi di tengah masih ada ayatnya. Ya ternyata Yoel pasal 2 ayat 36. Kalau nggak 32, 36 saya lupa. Ya, tetapi siapa yang bersujud dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saya bilang ini jawaban. Kalau masih ada satu lagi Tuhan, saya percaya ini jawaban kau. Loh, Tuhan kok diuji sudah. Ya, akhirnya ayat terakhir ayat emasnya Kisah Rasul 2 ayat 21. Singkat aja, siapa bersujud dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saya yakin itu dari Tuhan sudah. Ya, makanya tinggal beberapa hari saya bebas sudah.
Waktu bebas saya takut, saya lari dulu ke pedagang Madura, sembunyi 1,5 tahun. Akhirnya, waduh, susah sekali hidup saya sudah. Kita nggak pernah makan nasi jagung, nasi singkong, kita makan nasi singkong. Dulu nggak cocok makan, meja dibalikan. Ya. Akhirnya saya kembali ke Jakarta. Takut semua sih. Itu juga yang dialami oleh Pak Freddy. Ya, lari 10 tahun loh lari. Teman-temannya sudah pada keluar, Pak Freddy baru ketangkap. Harus jalani vonis 20 tahun, jalani 11 tahun 3 bulan. Ya, sekarang udah aman. Karena melayani Tuhan gak ada ketakutan. Ya, saudara, saya juga takut sekarang. Ya, pernah dikepung teroris kita. Pernah saya diikat pakai rantai, ditarik pakai sepeda motor, begitu dia gas begini, motornya nyangkut di pohon, muter begini. Jatuh, kena knalpot yang dari saya. Orang takut semua sudah. Ya, jadi saya udah ngalamin aniaya sudah. Saya pernah masuk waktu saya menginjil di Cirebon, kepala saya ditendang sama tentara. Ya, kepala bocor. Tapi 1 minggu saya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Ya, saya bilang, Pak, saya nggak pernah maksa orang. Ini Quran surat 46 ayat yang keempat, namanya Al-Ahqaf, bilang, katakan dan terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah. Bawalah kitab-kitab sebelum Al-Quran kalau engkau sungguh-sungguh orang yang benar. Pak, karena ini sebuah himbauan. Katakan dan terangkanlah itu kan himbauan. Ya, jadi saya menghimbau kepada mereka, menjelaskan kepada mereka kenapa saya percaya Yesus Tuhan. Saya kan nggak ngomong kamu harus percaya. Nah, kalau saya ngomong kamu harus percaya, itu saya ada pemaksaan. Kan saya tidak memaksa, karena Al-Quran menghimbau, katakan dan terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah. Ya, saya jelaskan kenapa saya percaya Yesus Tuhan. Ya saya jelaskan aja, masalah mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Gitu, sudah. Urusan yang dengarkan. Nah, kalau saya nggak jelaskan, Bapak juga nggak setuju, tolong Quran surat 46 ayat yang keempat ini ditipek aja. Berarti nggak butuh tipek sudah. Ahok cuma ngomong aja sudah masuk 2 tahun. Nggak berani. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak pernah kristenisasi. Saya nggak pernah maksa orang gitu loh. Jadi tuduhan Bapak itu fitnah buat saya. Ya, bebas sudah. Sampai sekarang ayat ini penting sudah. Karena nanti kalau undang-undang kerukunan umat beragama disosialisasikan, Anda jangan bicara soal Yesus kepada orang lain. Itu dibilang bicara soal agama kepada orang lain. Padahal waktu kita bicara Yesus, kita nggak bicara agama sudah. Karena Yesus bukan beragama Kristen, dan Yesus datang ke dunia tidak juga mendirikan agama. 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi Yesus tidak bawa agama. Agama membuat orang berkelahi, saling membunuh, saling memfitnah. Yesus tidak datang bawa organisasi. Organisasi membuat kita berbeda. Tapi Yesus datang membawa kasih karunia supaya kita menjadi sama. Tua muda, besar kecil, kaya miskin, hanya oleh karena kasih karunia. Nah, ini Gorontalo. Edi Sabto, pendeta residivis murtadkan Muslim Gorontalo. Mereka dihipnotis agar murtad. Jadi waktu itu saudara, waktu saya menginjil, mereka menyerang saya sudah bawa pedang. Mereka cerah saya. Tapi saya dengar suara Tuhan, angkat tangan menyerah sudah. Kira-kira 10 meter mereka roboh semuanya sudah. Roboh tiarap ke depan semua. Dia bangkit, roboh lagi sudah. Ingat, kata Tuhan, orang yang percaya kepadaku dia akan melakukan perkara-perkara lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Amin. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, ya, Tuhan Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia orangnya. Apa yang terjadi? Semuanya roboh. Yesus datang lagi. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia orangnya. Kalau aku, biarkan mereka pergi. Saudara, kita gak usah takut. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyelamatkan kita. Ya, saya pikir ya sudah.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya selesai. Doa saya, kehendakmu saja yang jadi Tuhan. Ya, kalau tahu saya harus mati dirajam, ya sudah gitu sudah. Tapi ternyata enggak sudah. Malah mereka bertobat sudah. Karena akhirnya mereka bilang mereka dihipnotis agar murtad. Saya tidak hipnotis, saya cuma suruh Tuhan angkat tangan roboh. Ya, nyungsap semua. Akhirnya mereka merayap, cium kaki saya, suruh baptis saya. Iya. Ini kalau sudah bisa baca, gerakan pemurtadan terus menyeruak. Ya, 5.000 orang Muslim Islam menyatakan diri masuk Kristen. Ini yang terjadi. Satu desa lebih sudah. Ya, mereka ditangkap. Mau bicara sudah. Sangat mohon maaf. Ya, yang pria kemaluannya dipotong. Tapi ada yang ingat Petrus pernah potong telinga. Itu tempel nyambung lagi sudah. Ya, yang nempelin bukan saya sudah, orang lain. Ya, karena dia punya iman. Nempelin nyambung lagi sudah. Ada yang dibawa ke pengadilan, dia bilang kalau Yesus Tuhan suruh goncang ini gedung pengadilan. Ya. Dia tunduk cuma nangis saja. Ya, langsung dilecehkan. Tiba-tiba gedung pengadilan goyang begitu, bubar semua 2 lantai. Nah, lu jangan nantangi Tuhan Yesus lah gitu. Ya, apalagi yang masih muda-muda, jangan sangkali imanmu. Lihat Angelin Sondak, Novanto itu, ya, itu Yeremia 2 ayat 19 berlaku. Kejahatan menghajar engkau, kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Betapa pedih dan jahatnya engkau sudah meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar. Jangan main-main. Saudara, saya tahu sesusah apapun, sesulit apapun, saudara, saya tidak akan mungkin menyangkali Tuhan. Ya, banyak ditawarkan saya, saudara. Ya, kembali kamu dapat posisi yang baik, fasilitas semuanya kamu aman. Thank you. Iya, buat apa saya dapat dunia ini tapi saya binasa? Lebih baik saya tidak dapat dunia tapi saya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sampai hari ini sudah saya ditawarin sudah kembali. Ya, orang-orang yang dulu mengaku pendeta sekarang udah ikut sana, pikir gua ngiri sama kamu. Kamu kesana kan mau kawin lebih dari 1. Iya, saya 1 juga gak entong-entong. Iya. Saya bilang kok enak sekali, nggak mungkin saya tertarik gitu sudah. Orang Madura itu sunah rasul sudah, kawin lebih dari 3 sunah rasul sudah, wajar orang Madura. Tapi saya tidak, gitu. Saya mau ikut Tuhan. Saya punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Saya sudah diangkat oleh Tuhan. Ya, saya dari hidup yang sesusah sampai yang sesuka senang-senangnya udah. Ya, kita tidur di atas hotel yang semalam 25 juta, ya, Pak Freddy 30 juta, udah kita alami itu sudah. Ya, sampai tidur di atas koran. Dulu Pak Freddy tidur di stasiun Senen, sekarang tidurnya di Kelapa Gading. Ya, saudara semua sudah alami bersama dengan Tuhan, dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Gak mungkin lah gitu loh, hanya karena persoalan wanita, persoalan uang terus kita tinggalkan iman. Kalau mau cari uang jadi debt collector aja lah, gitu kan padanya. Ya, anak buah kita banyak yang keluar sana, yuk jadi debt collector gitu sudah. Udah kita ngebesin aja, enggak dong gitu sudah. Kita udah terhormat sudah. Kalau bersaksi kepada orang kecil dan orang besar, ya di situ ada nggak waktu saya ngajar tentara-tentara Pak Freddy? Ya, murid-murid saya sekarang udah bintang 3, bintang 2 sudah. Pak Freddy tahu. Ya, saya pergi kemana aja sudah. Saya nggak perlu cari apa namanya rider. Ya pergi ke Cilat di sana. Saya dicek, Bapak ada di mana? Kalau saya ngomong, saya ada di sini. Tiba-tiba saya SPM datang sudah. Bisa 4 orang datang. Mau izin? Suruh dampingi Bapak, saya tidak perlu lah. Betul sudah, ada pendeta bahaya, buat apalah? Jemaat kita banyak yang miskin kok. Lebih baik buat nolong mereka. Ya, kita nyekolahkan, kita kuliahkan anak-anak, bukan minta sama jemaat sudah. Saya bekerja keras sudah.
Saya kerja keras. Artinya menginjil juga saya kerja, saya dagang, saudara. Saya dagang apa, saudara? Saya dagang pohon kurma, saya dagang pohon zaitun. Ya, kan di toko bagus jual aja gitu, saudara. Ya. Betul kan? Saya nggak mau minta, saudara. Ya, sekali lagi, saudara. Kalau ada yang memberi kepada saya, urusan Anda sama Tuhan. Akan berdoa, Tuhan, janjimu genapi atas orang itu. Ya, saya bisa mengecewakan Anda, tapi yang Anda percaya, Yesus tidak akan pernah mengecewakan Anda. Dia ingat sekali janjinya, sampai 1000 keturunan katanya, saudara. Nanti baca Mazmur 105 ayat yang ke-8. Sampai 1000 keturunan, dia tetap ingat. 2 Petrus 3 ayat 9, ia tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang menganggap itu satu lalai, namun ia tetap sabar kepada kamu, karena ia menghendaki semua orang diselamatkan. Hey, halo, bagaimana kabarnya? Apakah kamu suka video ini? Kalau kamu suka video ini, silakan klik tombol jempolnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Kamu juga bisa mendukung pekerjaan kami dengan pemberian kasih melalui rekening yang tertera pada deskripsi video ini, supaya kami bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Kalau kamu belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video baru yang kami tayangkan. Dan kamu juga bisa tampil di dalam acara ini dengan cara mengisi formulir yang terdapat pada deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kita. Terima kasih.